الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلا أن قال النفاس النفاس هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل. Apa itu an-nifas? Nifas itu ad-damul kharij, darah yang keluar. Ba'da faragir rahim, setelah kosongnya rahim. Minal hamli, dari hamil. Anaknya sudah keluar, ya. Anaknya sudah keluar. Kalau satu udah keluar semuanya. Kalau dua, kembar misalnya, dua-duanya udah keluar. Jadi nifas ad-damul kharij, darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari hamil. Paham ya? Wa yusamma nifasan li'annahu yakhruj 'aqiban nafsin. Kenapa dinamakan nifas? Yusamma nifasan, dinamakan nifas li'annahu yakhruj, karena darah itu keluar akiba nafsin, setelah nafas. Habis kelahirin ngos-ngosan, betul? Antara hidup dan mati. Udah keluar legah gitu. Alhamdulillah, kan begitu. Dinamakan nifas karena keluar akibat nafs. Wa amad dam alladhi yakhruj ma'a khurujil walad, adapun darah yang keluar bersamaan keluarnya anak. Fa yusamma dam talqin, dinamakan dam talak. Dinamakan dam talqin. Damu talqin, itu darah yang keluar bersamaan keluarnya anak. Bukan nifas loh. Kan keluar gitu. Biasanya keluar darah juga kan? Iya. Itu bukan darah nifas, dam talqin namanya. Tapi setelah rahimnya kelar, darah yang keluar setelahnya namanya nifas. Wadamul ladzi yakhruj baina taw'amaini, dan darah yang keluar antara dua anak kembar. Taw'amaini, dua anak kembar. Anak yang pertama udah keluar, yang kedua belum. Itu darah yang keluar di antara anak yang pertama dan kedua, namanya dam fasad. Dam fasad, bukan nifas juga. Kan nifas semuanya udah keluar. Kalau kembar dua-duanya udah keluar, darah yang keluar setelahnya nifas namanya. Itu hanya sekedar definisi aja ya, pengetahuan. Muddatun nifas, masa nifas. Aqalluhu, paling sedikitnya, paling sebentarnya, lahdzah. Lahdzah itu sebentar atau majjah. Jarang tapi perempuan yang nifasnya sebentar. Habis ngelahirin, keluar darah, selesai. Enggak keluar darah lagi terus. Sampai 15 hari lebih. Kalau sudah sampai 15 hari lebih udah nggak keluar darah, ya udah berarti nifasnya itu sebentar. Nifas sebentar, karena darah yang keluar nanti setelah 15 hari suci bukan darah nifas lagi, namanya darah haid udah. Berarti nifasnya lahdzah, sebentar, tapi jarang. Sebagaimana terjadi kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul. Beliau Al-Batul enggak mengalami haid, juga nifasnya begitu. Habis ngelahirin keluar selesai. Langsung mandi, langsung salat. Sehingga perempuan yang hampir tidak meninggalkan salat. Itu keistimewaan yang Allah berikan untuknya. Ghalibuhu, kebanyakannya masa nifas itu arba'una yauman, 40 hari. Kebanyakan wanita kita masa nifasnya lamanya 40 hari. Kebanyakannya, mayoritas begitu. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya masa nifas situna yauman, yaitu 60 hari. Artinya apa? Kalau misalnya lebih dari 60 hari, yang lebih bukan nifas sudah. Paham? Yang lebih bukan nifas. Karena paling puncaknya, paling banyaknya masa nifas adalah 60 hari, sebagaimana haid 15 hari. Al-farqu bainal haid wa nifas. Sekarang perbedaan antara haid dan nifas. Sama-sama darah, makanya yang keluar dari
perempuan itu darah bukan hanya darah haid saja. Kemarin kita sebutkan ada kalanya haid, ada kalanya nifas, ada kalanya istihadah. Perbedaan antara darah haid dan nifas. Yang pertama haid, aqalluhu yaumun wa lailah. Masa haid paling sebentar berapa? Paling sedikit sehari semalam, yaitu 24 jam kalau bersambungan. Ingetin tuh. Kalau nifas aqalluhu lahdzah, sebentar. Lahdzah atau majjah. Habis ngelahirin misalnya keluar darah sedikit, setelahnya enggak lagi. Berarti nifasnya sebentar. Yang kedua, aksaruhu, kalau haid, aksaruhu paling banyaknya masa haid, paling lamanya masa haid adalah 15 yauman, 15 hari. Jelas ya? 15 hari kalau haid. Kalau lebih dari 15 hari, yang lebih bukan haid. Ada perempuan misalnya tanggal 1 sampai tanggal 20 keluar darah. Paham tuh? Tanggal 1 sampai tanggal 20. Sama lah gitu bentuknya. Ya udah. Dalam hal ini ulama bilang mengatakan bahwasanya haidnya itu ya 15 hari. Yang 5 hari 16 ke 20 itu istihadah, darah penyakit. Bukan haid. Hukumnya apa? Ya kewajiban sholat wajib. Puasa Ramadan wajib. Lakinya mendatangi boleh di sini. Karena sudah bukan haid namanya. Kalau nifas aksaruhu situna yauman, 60 hari. Ini perbedaan ini. Ingat perbedaan antara haid dan nifas. Nifas kalau haid paling lamanya 15 hari. Kalau nifas masa paling lamanya 60 hari. Yang ketiga, ghalibuhu, kalau haid biasanya kebanyakannya berapa? Sittatun au sab'atu ayyam, 6 hari atau 7 hari. Nah, biasanya perempuan kita kebanyakan. Enggak mesti semuanya ya. Kebanyakannya haidnya masanya 6 hari atau 7 hari. Kalau nifas ghalibuhu, kebanyakannya arba'una yauman, 40 hari. Yang keempat, yata'allaqu bihil bulugh wal 'iddatu wal istibra. Kalau haid berhubungan al-bulugh dengan bulugh. Perempuan kalau sudah mengeluarkan darah haid berarti sudah balik. Jelas ya? Kemarin sudah dikatakan dimungkinkan bagi seorang perempuan bisa mengeluarkan darah haid yaitu ketika umurnya berapa? 9 tahun kurang 16 hari. Ada perempuan, ingat tahunnya tahun Hijriyah. Jarang yang hafal tapi itu ya. Tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi itu. Ada perempuan kita, anak perempuan kita umur 9 tahun keluar darah. Ya darah haid namanya itu. Pokoknya 9 tahun kurang 16 hari. Kalau misalnya masih kurang 20 hari, ya berarti bukan darah haid. Damul fasad, darah penyakit namanya itu. Mau ke dokter aja udah. Ya, begitu. Jadi ya ta'allaqu, berhubungan dengan haid, al-bulugh wal 'iddah. Yang kedua masa iddah. Iddah ini masa menunggu. Iddah sebab ditalak hidup atau iddah sebab ditinggal mati. Perhatiin. Ada perempuan ditinggal mati suami. Perempuan ditinggal mati suami. Berarti wajib perempuan baginya untuk iddah. Iddah ini bagi yang ditinggal mati berapa? 4 bulan 10 hari. Ingatin tuh. 4 bulan 10 hari. Ketika masa iddah ini masa menunggu. Masa menunggu tuh, ya. Kalau tinggal mati 4 bulan 10 hari. Masa menunggu nggak boleh, kawin lagi nggak boleh, ya. Bahkan laki-laki melamar nggak boleh. Perempuan saat sedang iddah dengan surahah, dengan terang-terangan, ya. Ntar iddah lo kelar gue kawinin, nggak boleh tuh. Nggak boleh. Yang boleh dengan kalimat sindiran aja nggak apa-apa. Apa kalau sindiran? Kamu iddah kamu kelar ya udah banyak kamu rebut yang mau gitu. Paham tuh? Itu nggak terang-terangan tapi kalimat sindiran mengarah. Walaupun tuh perempuan paham maksudnya lu nih, gue tahu nih.
Tapi kalau terang-terangan nggak boleh. Ntar lu udahnya kelar gue kawinin, wah nggak boleh, haram hukumnya. Jadi 4 bulan 10 Nah, ingat, perempuan yang sedang iddah ini wajib baginya ihdad. Apa ihdad? Tarikuz zina, meninggalkan berhias. Nggak boleh dandan, nggak boleh pakai baju yang terang-terang, keluyuran, nggak boleh, di rumah aja udah. Di rumah aja. Ya. Ini kadang-kadang baru lakinya meninggal seminggu, ke pasar malam muter-muter. Banyak begitu. Nggak paham. Ini yang paham, ada ustadz di situ yang tahu, bilangin. Termasuk nahimun munkar. Jangan, ibu masih iddah nih ya. Ayo masuk ke rumah. Gitu. Nggak boleh, harus bilang. Kalau dia teka, urusan gue ya. Dosa-dosa gue, lain lah tuh. Ngerinya dianya nggak paham. Begitu. Ini kalau misalnya ditinggal mati. Kalau ditalak sama suaminya, talak 1 atau talak 2, namanya talak raj'i atau talak bain. Talak 3. Kalau ditalak sama suaminya, lihat. Kalau dia masih mengalami haid, masih mengeluarkan haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Salah satu athhar atau salah satu kuru, 3 kali salah satu kuru, 3 kali suci. Bagaimana hitungan itu? Suci, haid, suci, haid, suci. 3 kali suci. Bukan suci yang ketiga dihitung. Bukan keempat juga. Kelar dari sucinya pas dia haid. Paham tuh? Berarti sempurna 3 kali suci. Haid suci yang ketiga udah habis. Berarti haid dia. Sekedar dia mengeluarkan darah haid, kelar daripada iddahnya. Itu bagi perempuan yang ditalak suaminya, ini dan perempuannya masih mengalami haid. Paham tuh? 3 kali suci. Makanya nggak boleh bagi seorang suami mentalak istrinya yang sedang haid. Nggak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya suaminya dosa haram. Tapi talaknya jatuh gak? Talaknya jatuh. Talaknya tetap jatuh. Tapi dosa haram. Bahkan bagi suami yang mentalak istrinya yang sedang haid, sunnah untuk merujuk kembali. Sebagaimana terjadi kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar, mentalak istrinya yang sedang haid. Sayyidina Umar ceritain kepada Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan murhu fal yuraji, perintahkan biar dia rujuk dulu. Rujuk sampai perempuannya suci. Habis suci seterada. Mau terusin talak tapi mau terusin kawin. Paham tuh? Oh, kenapa? Haram hukumnya mentalak seorang perempuan yang sedang haid. Ilah sebabnya memperpanjang masa iddah. Memperpanjang masa iddah. Karena pas dia ditalak lagi haid, belum dihitung tuh sampai haidnya kelar, suci baru jatuh. Tapi kalau misalnya ditalak dalam keadaan suci, langsung ke itu, langsung talak 1, langsung suci 1. Itu memperlama masa iddah. Ya. Nah, ini yang keempat. Jadi haid ya ta'allaq bihil bulugh wal iddah, berhubungan dengan balik, wal iddah, dan berhubungan dengan iddah. Ada hubungan itu ya. Ini bagi perempuan yang talak hidup, ya, maka yang masih mengalami haid 3 kali suci. Tapi kalau yang sudah tidak mengalami haid menopause, yaitu 3 bulan. Jelas ya? 3 bulan. Wal istibra, kemudian yang berhubungan dengan haid adalah al istibra. Al istibra ini mengosongkan, banyak kejadian istibra dalam hukum banyak. Seperti misalnya ada orang salah kamar. Tahu salah kamar ini? Ini namanya dikatakan nikah syubha namanya. Wata syubha, wata syubha. Wata ini hubungan syubhat. La yusab bil hil wala bil hurmah. Tidak disifati haram, juga tidak disifati halal. Gambarannya gimana? Cuma jangan berharap ente. Iya, salah kamar. Paham? Salah kamar gimana? Ya yang tahu aja nih. Salah kamar. Ternyata bukan bininya, halo.
Bisa terjadi gak? Bisa. Ya bisa. Bisa aja. Ya kembar ini perempuannya kembar, gambarannya kembar mungkin. Bisa. Lagi tidur misalnya perempuannya nggak sadar kan, lakinya nggak tahu, sangkanya bininya. Bisa terjadi. Itu namanya wata' syubhah. La yusaf bil hil wala bil hurmah. Tidak disifatkan haram juga tidak disifatin halal. Terus gimana? Ya astagfirullah, ternyata bukan. Jangan berharap nih ya. Ternyata bukan. Gimana? Nanti wajib bahkan bagi itu perempuan istibra. Apa? Jangan hubungan dulu sama suaminya. Kalau dia udah berisi, jangan hubungan dulu. Iya. Tungguin head dulu. Baru suci, baru walaupun sekali nggak apa-apa. Head sekali, suci baru boleh. Untuk meyakinkan bahwasanya hubungan yang tadi tidak ada benih di situ. Kalau misalnya boleh didatengin, berapa gak urusan? Ini anak yang mana nih ya? Bahaya gak begitu? Oh, Islam agama yang luar biasa tuh, menjaga luar biasa, teliti luar biasa. Makanya hikmah, di antara hikmah adanya iddah itu bagi perempuan untuk menjaga tuh, biar nggak kecampur di situ. Sampai 3 kali suci, bayangin. Benar-benar ini perempuan sudah nggak ada benih lagi suami yang sebelumnya di situ. Nikah dengan suami yang baru, hamil, ya yakini anaknya dia di situ. Paham deh? Tuh, ada agama lain begitu. Wah, ada. Cerai langsung kawin lagi, nih bingung, hamil. Ini anaknya siapa nih ya? Bener gak? Bisa aja yang kemarin, betul? Bisa dimungkinkan tuh, hikmahnya luar biasa. Maka tujuan daripada iddah dikatakan istibra' rahimil mar'ah, untuk mengkosongkan daripada rahim seorang perempuan. Jadi jelas, yakin dia. Ini diantara istibra' begitu, dengan sekali head. Ada juga istibra' budak. Zaman dulu nih, budak perempuan kan dijual beliin, betul? Zaman dulu. Bahkan sayyidnya, tuannya boleh mendatangkan budaknya. Boleh mendatangkan hubungan dengan budaknya. Dijual sama dia ke orang lain. Paham tuh? Sebelum sayyidnya ini berhubungan dengan budaknya itu, istibra' dulu. Sekali head. Biar diyakini bahwasanya sudah kosong dari yang sebelumnya. Paham tuh? Jadi hubungan baik istibra' ini ya ta'allaq bihi, yang berhubungan dengan head, al-bulugh, balik, wal iddah, masai, iddah, kemudian wal istibra' yang tadi. Jelas ya? Kalau nifas, la yata'allaqu bihi syai'un min dalik. La yata'allaq, tidak berhubungan bihi dengan nifas, syai'un, sesuatu, min dalik, dari hal itu. Nggak ada hubungan. Dari balik nggak ada nifas, nggak urusan. Kemudian iddah nggak ada urusan dengan nifas. Walaupun dalam iddah ini ada kaitannya, tapi nggak masuk dikatakan. Kaitannya apa? Iddahnya perempuan yang ditinggal mati suami, atau iddahnya ya seorang perempuan yang ditinggal cerai suaminya. Enggak itu. Kalau ditinggal mati dia lagi hamil. Paham deh? Afwan. Ya kalau tinggal mati. Ya sama, tinggal mati lagi hamil, maka biwad'il haml. Iddahnya dengan melahirkan. Paham deh? Bisa lama, bisa sebentar. Baru umur kandungannya sebulan, lakinya meninggal. Berarti iddahnya lama tuh. Sampai ngelahirin. 8 bu? Bisa cepat juga. Lakinya meninggal, besoknya ngelahirin dia. Berarti iddahnya kelar. Seminggu kawin lagi boleh, udah beres. Tapi jarang begitu. Boleh itu ya. Itu. Yang kelima, perbedaan antara haid dan nifas. Kalau haid yatasawwar fi aqallihi isqatus salah, yatasawwar dimungkinkan, digambarkan, dimungkinkan fi aqallihi, di dalam masa paling ringkasnya haid, yaitu sehari semalam 24 jam. Isqatus salah, pengguguran salat. Isqatus salah, tidak wajibnya salat.
Tapi wala yatasawwar fi aqlihi, tidak digambarkan fi aqlihi di paling ringkasnya nifas, isqatus salat, pengguguran salat. Maksudnya gimana sih? Perempuan lahir jam 12 setengah 1 misalnya. Jam berapa? Setengah 1 lahir. Habis ngelahirin keluar darah nih nifas. Sebentar doang. Udah kelar. Boleh dimandi langsung tuh. Mandi nih nifas. Salat tuh. Maka la yatasawwar fi aqlihi, tidak digambarkan di paling sebentarnya masa nifas, yaitu lahdzah sebentar, isqatus salat, pengguguran salat. Paham gak tuh? Jadi wajib salat itu. Zuhur wajib gak? Wajib. Berbeda dengan haid. Kalau haid la yatasawwar, bisa digambarkan fi aqlihi, di paling ringkasnya masa haid, isqatus salat, gugurnya salat. Iya. Gugurnya salat. Karena haid paling ringkas sehari semalam. Misalnya seorang tanggal 1 mengeluarkan darah haid. Mengeluarkan darah haid. Jangankan paling ringkasnya, belum paling ringkasnya aja udah wajib sholat. Udah wajib sholat. Zuhur misalnya, sebelum zuhur keluar darah haid. Sholat wajib nggak? Zuhur. Nggak wajib, walaupun baru sedikit tuh. Paham tuh? Walaupun baru sedikit, karena biasanya besok keluar lagi, besok keluar, boleh meninggalkan salat. Tapi kalau nifas enggak. Itu. Lanjut terus. Udah talik cub ya di bawahnya. Lanjut talik. Talik ya? Terus alhamlu, nanti aja talik. Alhamlu, hamil. Aqalluhu, paling ringkasnya masa hamil, paling sebentarnya dimungkinkan adalah sittatu ashhur, 6 bulan. Ghalibuhu, kebanyakannya berapa? 9 bulan. Aksaruhu, ghalibuhu itu kebanyakan, kebiasaannya aksaruhu, paling lamanya, puncaknya nggak mungkin lebih dari situ. Berapa? Tahun, 4 tahun. Bingung itu 4 tahun ya. 4 tahun. Zaman sekarang udah nggak mungkin deh. Udah disesar. Ini telat baru 12 bulan aja takut-takutin sama dokter ya. Jangan apa namanya tuh, ketubannya tua, tar kalau macam tuh. Wah, bapaknya bingung loh. Ya. Imam Syafi'i itu 4 tahun. Di kandungan ibunya. Ulama bilang semakin lama di kandungan ibunya semakin pintar tuh orang. Semakin pintar. Makanya jangan ngomong takut-takutin tuh. Iya. Biasa begitu. Udah lewat 9 bulan, 10 bulan udah takutin dah. Jangan, bahaya, kesian emaknya atau kalau macam. Waduh. Akhirnya bapaknya kalah. Ya. Udah akhirnya dioperasi. Begitu. Itu kisahnya begitu, pengalaman. Iya. Ghayatu tasawwurul janin, puncak tasawur, bisa digambarkan adanya janin fi batni ummih, di perut ibunya, 4 ashhur, 4 bulan. Tadi dikatakan paling ringkasnya masa hamil berapa? 6 bulan. Nah, sehingga dibahas oleh para ulama tentang mas'alatus sikit. Apa as-sikit? As-sikit adalah bayi yang keluar min batni ummihi, dari perut ibunya, qabla tamami ashhuri, sebelum sempurna bulannya. Bahasa kitanya keguguran. Ya. Sempurna bulannya yaitu sittatu ashhur, 6 bulan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Bayi keguguran. Bagaimana hukumnya? Ini banyak kejadian banyak kan? Ya, nasal afiyah. Kita mohon kepada Allah al-afiyah, ya. Al-afiyah, keselamatan. Wassalamah. Walaupun pada hakikatnya itu celengan buat bapaknya. Jangan khawatir. Celengan. Karena dikatakan bahwasanya meskipun bayi yang keguguran aja itu termasuk min ummati Nabi Muhammad, dan dibanggakan oleh Rasulullah di depan umat-umat yang terdahulu, sebagaimana Nabi bersabda, tazawwaju tanakahu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah hatta bisikit.
Kata Rasulullah, kawinlah dan nikahlah kalian sehingga menjadi banyak. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang terdahulu, hatta bisikit, meskipun bayi yang keguguran. Jelas ya? Nah, ini ya, secara kasat mata dunia musibah. Anaknya belum balik meninggal, kasat mata musibah. Cuma pada hakikatnya celengan akhirat yang luar biasa. Walaupun tetap kita mohon mudah-mudahan Allah panjangkan umur anak kita, fasihah wal afiyah ala taatillah, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini hadiah, celengan. Celengan. Jadi bagaimana tata cara mengurusi as-sikit bayi yang keguguran itu? Fihi halat, ada beberapa keadaan. Jadi jangan bingung nih, misalnya kita hadapi di kampung kita misalnya ya, bagaimana prosesnya? Ini gimana nih, apakah mesti dimandiin? Apakah disolatin sampai gagah? Apakah wajib dikuburin? Iya, lihat. Yang pertama keadaannya, in dhaharat fihi amaratul haya. Kalau tampak padanya tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan. Bukan di dalam ya. Dalam masih jenut tuh. 2 bulan, 3 bulan. Pas keluar. Kakhurujihi dikatakan kastihlalihi kharijan, seperti dikatakan baqiyan, keluarnya dia nangis. Sempat ada suara tanda kehidupan bukan tuh? Kehidupan. Au bitanafus, udah keluar napas dulu baru mati. Awit taharruk, atau bergerak. Ini semuanya tanda-tanda kehidupan. Kalau nampak padanya tanda-tanda kehidupan, hukmuhu kal kabir, maka hukumnya seperti mayit yang besar. Paham tuh? Yang 4 perkara wajib dimandiin, wajib dikafanin, wajib disalatkan, wajib dikuburkan. Jelas ya? Itu kalau tampak padanya tanda-tanda. Ya, 5 bulan keluar tapi sempat nangis. 5 bulan keluar tapi sempat bergerak, napas. Berarti kan ada tanda kehidupan. Ya udah, walaupun 5 bulan, walaupun 4 bulan, kalau ada tanda-tanda kehidupan nampak, maka hukumnya sama seperti mayit yang besar. Yang 4 perkara wajib dilaksanakan. Yang kedua, illam tadhhar fihi amaratul haya walakin dhahara fihi mabda khalqi adamiyyin kayadin aw rijlin. Gambaran yang kedua, tidak nampak padanya tanda-tanda kehidupan, keluarnya mati, meninggal. Tapi dhahara fihi mabda khalqi adamiyyin, nampak padanya bentuk rupa manusia. Kayak ada palanya, ada tangannya, kan ketahuan tuh ya, bentuk rupa manusia. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya yang 3 perkara saja yang wajib. Wajib dimandiin, wajib dikafankan, dan wajib dikuburkan, enggak disolatkan. Enggak disolatkan. Ini pembicaraan kalau di bawah 6 bulan. Tapi di sini ada perselisihan pendapat Ibn Hajar dan Imam Ramli. Kalau Imam Ramli mengatakan ya walaupun 6 bulan ke atas, ya kalau keluar mati enggak ada tanda 6 bulan, ya afwan ya. Nah, ini kal kabir dikatakan, afwan, kal kabir, hukumnya seperti mayit yang besar. Kalau 6 bulan ya atau ke atas, maka hukumnya seperti mayit yang besar. Tapi kalau misalnya di bawah daripada 6 bulan, sepakat Ibn Hajar Imam Ramli, ya, yang sholat saja enggak, yang 3 wajib. 5 bulan biasa udah nampak tuh ya. Udah ada. Berarti yang 3 aja wajib. Wajib dimandiin, dikafankan, enggak disolatkan, dikuburin. Yang ketiga, yang terakhir, keadaan as-sikit. Lam yadhhar fi mabda khalqi adamiyyin. Enggak nampak bentuk enggak ada tanda kehidupan, juga tidak ada bentuk rupa manusia. Kayak gid'atil lahmin, kayak seperti potongan daging. Darah berkumpul lagi. Itu baru sebulan 2 bulan biasanya begitu tuh. Belum ada bentuk rupa manusia. Jangankan kehidupan, rupa manusia pun enggak ada. Makanya kalau yang ketiga ini, fala yajibu fihi syai'un, tidak wajib sama sekali.
Yang 4 perkara tidak wajib sama sekali. Cuma sunnahnya, apa sunnahnya? Dibungkus sama kain, dikuburkan. Mandiin nggak sunnah? Sholatin nggak boleh. Bungkus sama kain, kemudian dikubur. Nah, ini halatus sikit, keadaan bayi yang keguguran. Jadi jelas tuh ya. Jadi kalau dalam menyikapi bagaimana kadang mesti, apakah wajib sholat dimandikan? Nah, itu. Lihat tadi itu. Perincian yang tadi jelas itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan belum ya?